Resiko gagal bayar di akhir tahun. Mungkin banyak banget teman-teman yang nanya, apa sih resikonya kalau mendekati akhir tahun ini? Jadi simak video ini sampai habis. Oke, langsung saja. Siapa yang punya hutang di pinjaman online dan sudah mendekati akhir tahun ini? Mungkin banyak banget teman-teman yang bingung dan heran kenapa penagihannya makin lama makin gencar. Bukan kalian aja, mungkin banyak dari kalian. Gini ya, di akhir tahun ini memang banyak banget kita bicarakan oleh orang-orang karena banyak banget nih yang merasa makin gencar penagihannya. Banyak hal yang mungkin jarang kalian ketahui ya. Sebagian orang biasanya memang di akhir tahun ini memang baru tahu ya kalau memang di akhir tahun ini sepertinya ada apa dengan akhir iuran di akhir tahun yang bikin DC makin gencar menagih nasabah yang gagal bayar. Nah, begini alasannya. Sebenarnya DC pinjol itu mempunyai target bulanan dan juga target tahunan yang harus mereka dapatkan dari hasil penagihan dari nasabah yang gagal bayar. Kalau memang target bulanan mereka tidak dipenuhi, pastinya mereka akan selalu mengejar target tahunan, ya kan? Nah, jadi setidaknya beberapa persen dari targetnya harus bisa terpenuhi. Nah, oke. Tugas mereka untuk menagih dan diberi target dari perusahaan mereka pokoknya sebesar-besarnya atau seberapa banyak yang bisa mereka hasilkan atau mereka tagih lah dari orang-orang yang gagal bayar. Kategorinya banyak ya, mulai dari jumlah orang yang mungkin transaksinya berapa atau mungkin dari jumlah nominal. Itu ada targetnya masing-masing. Maka akhirnya jangan heran nih kalau gagal bayar di akhir tahun makin rajin DC untuk menghubungi dan beberapa ancaman lah dari berbagai DC. Tapi orang-orang yang tagihannya kecil ya, yang di bawah 500.000 atau mungkin 500.000 ke atas, itu agak dikesampingkan ya. Tidak terlalu parah penagihannya kalau yang berbeda di atas 1 juta. Nah, DC itu rajin menghubungi karena mereka akan lebih mengincar orang-orang yang dengan target maksimal. Nah, dengan target yang mungkin utang besar itu lebih diprioritaskan. Jadi mekanismenya seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang menyebabkan di akhir tahun itu banyak banget DC pinjol yang menggunakan berbagai cara dalam penagihan dalam bentuk nasabahnya. Ya, biasanya sih sempat sepi nih di beberapa bulan, tapi tiba-tiba kalian akan ditagih lagi mendekati akhir tahun. Ini jadi fenomena yang biasa ya, mereka itu akan mengejar target tahunan. Pokoknya kalian tuh nggak perlu khawatir ya, ini sebenarnya masalah frekuensi dan cara mereka menagih aja nih. Jadi tidak ada urusan dengan gagal bayar akhir tahun. Yang semakin besar hukuman atau semakin besar dendanya akan menjadi parah konsekuensinya. Ya intinya proses penagihan akan lebih sering dibanding biasanya. Itu doang kok. Jadi saya bikin video ini singkat aja ya, menjawab pertanyaan kenapa akhir tahun tuh banyak banget yang ditagih gitu, atau mungkin kalian juga pernah merasakan, atau apa saya doang? Enggak kok, semuanya gitu. Jadi melalui tiba-tiba kontak darurat ditelepon lagi gitu, terus kalian dikirimin email yang sudah mungkin udah setahun 2 tahun, tiba-tiba kalian ditagih kapan bayar, itu jadi hal yang biasa karena mereka akan mau tutup buku, intinya begitu. Jadi nggak usah takut lah dengan ancaman-ancaman para DC, itu pun biasa aja, itu pun hoax gitu. Oke, itu saja ya teman-teman. Saya pengen mengingatkan aja. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah ribet, dan nggak usah bingung-bingung kenapa di akhir tahun kok banyak banget yang tagih gitu. Apakah saya doang? Enggak, yang lain juga sama gitu. Orang yang sudah setahun lewat atau bahkan 2 tahun pasti akan diingetin gitu. Biasa penagihannya pun macam-macam. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa berikan info untuk kalian. Jangan lupa beri dukungan di channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap saya upload video setiap harinya dan minggunya. Akhir kata, sehat selalu untuk kita semua. Saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.